yang berbeda. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, yakni bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian ada segitiga restitusi dengan 3 cara, yakni menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Disiplin positif tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Ini sesuai dengan sekolah yang kita cita-citakan, yakni pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi, pembelajaran yang berpusat pada murid, dan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Kemudian ada beberapa miskonsepsi dalam disiplin positif. Yang pertama, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Jadi selama ini kan kita sudah menjalankan nih Bapak Ibu disiplin positif, segitiga restitusi, tetapi masih sama-sama dalam penerapannya. Nah, ini beberapa miskonsepsinya. Dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Kemudian dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Jadi aturan atau konsekuensi itu tetap ada, tetapi tujuannya adalah murid-murid itu patuh bukan karena takut konsekuensi, tapi karena kesadaran diri dari diri mereka untuk mewujudkan nilai-nilai yang berharga. Kemudian dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada regresi. Bapak Ibu wali kelas, apakah sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ditempelkan juga di kelas, saya juga sudah ditempelkan di kelas. Jadi kesadaran hadir dari dalam diri internal, sementara hukuman dan penghargaan atau memberi hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut. Jadi Bapak dan Ibu wali kelas, bagi yang sudah membuat keyakinan kelas, semoga ada konsistensi tindak lanjut dijalankan dengan
dengan pasangannya, monggo boleh dengan siapa saja. Oke, pada saat dokumentasi baru ini bisa dengan Pak Salimin. Satu menjadi A, satu menjadi B. Monggo A dan B. Untuk yang A, tugasnya ada menggenggam. Ya, yang B adalah bagaimana caranya membuka genggamannya A. Bagaimana caranya? Mau dirayu satu tangan nggak apa-apa. Mau dirayu dikasih keluar atau dibujuk secara paksa atau bagaimana? Ya, dimulai dari sekarang. Silakan tugasnya membuka. Jangan sampai paksa. Sudah, apa terbuka? Nggak mau, ya, nggak mau. Kenapa tidak mau? Bu Suri kenapa tidak mau? Karena saya punya sih bagus. Jadi kenapa tidak mau? Oh, dia kurang gede. Pak Solihin kenapa tidak? Kenapa tidak dibuka? Kenapa Pak Solihin mau melepas? Oh. Karena dibimbing oleh Bapak Bimbing. Nah, seperti dalam disiplin positif ya, tangan yang digenggam itu ya prinsip yang ada di dalam diri kita, nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Bagaimana bisa kita membuka? Yaitu kita itu yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Jadi tadi beras merayu-rayu, ya kan yang bisa membuka kan diri kita sendiri gitu ya. Walaupun dari luar ada ajakan, ada permintaan, ada pemberian-pemberian juga dari Pak Solihin justru malah dipikir. Jadi yang mempunyai kontrol atas diri adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid-murid kita. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Seperti anak-anak mungkin tidak termasuk terlambat karena takut hukuman, membawa topi karena takut dihukum seperti itu. Tapi kita tidak menghargai bahwa membawa topi adalah wujud dari ketertiban seorang siswa seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan, seperti perilaku murid-murid kita. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila ada 6 ya Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah Bapak Ibu, ini ada dua ya, motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang kita inginkan dari murid-murid kita ini adalah ini motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya
melakukannya. Kalau untuk menghindari hukuman itu masih eksternal, dan untuk mendapatkan imbalan dari orang-orang lain juga termasuk motivasi eksternal. Ini ada sepatah kata dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Mardika itu jawabannya orang mau ngekasih pamrih ini uga kuasa mandiri priangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kemarin saya mendapat umpan balik ya, bahwa terlalu banyak memberikan reward. Nah, ternyata kita itu bisa dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal dan siswa aman ketergantungan. Itu adalah beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Bentuk program kebajikan bisa dalam bentuk apresiasi dalam beberapa hal, contohnya memberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuannya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali saat menolong murid baru di kelas kita. Misalnya, saya menghargai kepedulianmu saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Bapak Ibu guru, ini menjadi tugas kita kan jadi tambah berat ya. Mungkin anak-anak yang setelah piket kita kasih apresiasi. Saya menghargai berarti rasa kepedulianmu saat kalian melaksanakan piket karena peduli dengan kebersihan di kelas dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita coba bedakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Ya, berarti kita cek ya, ada yang jawab hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini guru PJOK ini hukuman atau konsekuensi? Kita cek ya. Ini tadi yang mencatat 100 kali hukuman, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid minta push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas karena sudah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Yang keenam hukuman, dan yang ketujuh konsekuensi. Nah, ini adalah kita dari anak-anak jika melakukan hukuman maka akan membentuk identitas gagal. Tujuan kita adalah membentuk identitas sukses melalui disiplin positif, bisa menggunakan konsekuensi atau menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali dalam APBD, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa
sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Kemudian, restitusi membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Tetapi dalam kita di sekolah, restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yakni belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan diri, bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kemudian keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja, mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik dan dikembalikan ke nilai-nilai keyakinan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, Bapak Ibu, coba kita cek keyakinan kelasnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikan yang dituju tanggung jawab, bisa dilarang mengganggu orang lain, tertib, rasa hormat, enggak rasa, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa kira-kira yang akan dituju? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ya. Dilarang melakukan kekerasan, saling menghargai, ya. Saling menyayangi, dilarang menggunakan narkoba. Berarti keselamatan atau kesehatan juga bisa. Bergantian untuk menunggu giliran. Tertib, gunakan masker. Oke, kesehatan atau keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan, ya, Bapak ketertiban. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah membuatnya, ya, langkah membuat keyakinan kelas. Pertama, munculkan peraturan, kemudian peraturan tersebut dirubah menjadi positif. Setelah itu menyelesaikan
kebebasan. Nah, ini posisi seorang guru ada pembuku, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Sejauh ini Bapak Ibu, posisi mana yang menentukan Bapak Ibu? Di posisi mana sekarang Bapak Ibu mungkin dari Bu Rosita? Pembuku, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sebagai pemantau, ya, berarti Bu Rosita sudah di posisi keempat, Bu Yayu di posisi keberapa? Sebagai teman. Kalau Bu Yayu sebagai penghukum, seperti tidak pernah menghukum Bu Yayu. Sebagai teman, karena yang saya kagumi juga dari Bu Yayu ini, walaupun di sekolah itu tidak berinteraksi dengan anak-anak, tetapi Bu Yayu itu hafal nama anak-anaknya, bahkan sampai hafal perilakunya gitu loh. Jadi saya kadang bertanya, kapan ketemunya gitu, perasaan dia melihat sekilas-sekilas tapi hafal nama anak-anak seperti itu ya, luar biasa, keren. Kemudian Ibu Suci di nomor berapa, Bu? Saya nggak tahu, tapi saya pengen jadi manajer, Bu. Pengen jadi manajer, sepertinya sudah menerapkan berarti sudah menerapkan posisi manajer, luar biasa sekali. 14 orang di posisi nomor berapa, Pak? Jadi membuat orang merasa bersalah, dari 14 orang bisa nanti naik, membuat nanti 14 orang bisa naik menjadi pemantau atau manajer. Bu Suri sebagai teman, sebagai bestie-nya anak-anak, pasti sebagai teman. Kemudian Pak Solihin sebagai teman, bestie juga dengan peserta didik. Kemudian Pak Bahrudin kadang bisa sebagai teman dan bisa teman. kadang seperti teman, kadang seperti pemantau. Alhamdulillah di sini sudah berkurang sebagai penghukum, minimal membuat orang merasa bersalah. Nah, jika kita sebagai teman, saya juga dulu seringnya sebagai teman, ini kurang mendorong anak-anak untuk memunculkan motivasi intrinsik. Ini masih ketergantungan dengan kita. Nah, minimal kita menjadi posisi manajer. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan nanti dari Bapak Ibu sudah berada di posisi manajer. Tuh, jadi hasilnya menguatkan pribadi. Bapak Ibu bisa bertanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian bagaimana caranya, dan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, ada 3 sisi. Walaupun dalam prakteknya kita sering menjadi jejar-jejar Bapak Ibu, tidak apa-apa. Yang penting nanti kita melaksanakan tiga sisi ini. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa tahu yang salah dan benar. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah contoh pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Itu membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan, dan apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Yang 5 kebutuhan dasar manusia itu. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi
ketiga, menanyakan keyakinan, yakni anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain dengan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak yang seperti apa, dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa, itu bisa ditanyakan ke peserta didik. Kemudian intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid menjadi kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara konfrontatif. Contohnya, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu dapat mengubah perilaku atau sikap kamu saat ini? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Nah, itu adalah beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan untuk intervensi 30 detik kepada murid-murid. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya adalah kita mencoba Bapak Ibu mencoba mempraktekkan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu berpasangan, satu menjadi guru dan satu menjadi murid. Bapak Ibu bisa berpasangan, nanti saya akan bagikan teksnya. Pasangan kembali. Saya dengan Pak Budi, Pak Dasono. Oke. Saya akan bagikan satu orang guru dan satu orang murid. Nanti Bapak Ibu bisa membaca kasus yang sudah saya sediakan. Kemudian dari Ibu guru bisa melakukan segitiga restitusi. Di sini sudah ada petunjuknya. Menstabilkan identitas, pilih pertanyaan yang sudah ada di sini. Kemudian murid tinggal menjawab saja sesuai dengan kasus yang sudah disediakan. Validasi tindakan juga sudah ada contoh variasi kalimatnya dan menanyakan keyakinan. Saya bagikan terlebih dahulu. Semangat dapat dipelajari khususnya. Monggo bisa dipraktekkan dengan murid masing-masing.
Solusinya apa? Terus kamu ini kamu jangan punya bisa lihat ini kamu tinggi ya. Ternyata itu juga orang lain ya. Nah, terus apa yang ikhlas yang kamu percayai? Ya, satu lagi. Ya saya tiba-tiba pulang saja. Jadi orang dilaporkan orang tuanya ambil Polres itu bulannya sama suku orang tua jadi kita orang tua ya. Oke, nanti saya bantu ya. Jadi intinya tidak ada manusia yang sempurna. Aku juga pernah melakukan kesalahan. Intinya kamu mau belajar dari kesalahan yang besok aku akan memediasi kamu dengan Amina supaya masalah ini tidak berlanjut hingga terjadi berlarut karena yang tidak diinginkan itu tampak dipolisi. Jangan salah seperti ya. Kalau suasana dipolisikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah memperhatikan segitiga diskusi ya. Sampai tertawa terbahak-bahak. Dan seperti itulah kalau kita juga berhubungan dengan murid ya, melakukan dialog dengan murid pasti akan berbeda-beda persepsi atau pandangan ya. Dari tadi saya mengamati dari Bidayu menjadi murid yang penurut ya, dengan Bu Sui yang tidak merasa salah. Dan dengan Pak Burudin yang langsung maaf. Jadi tadi Bapak Ibu sudah diamati juga oleh Pak Solihin ya, Pak Solihin ya sudah mengamati dari tiga percakapan segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu sudah mempraktikkan segitiga restitusi ya, walaupun sekarang sudah kita rancang. Nah gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti juga ada masalah di dalam kelas ya, terutama Bapak Ibu wali kelas bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Jika diperlukan konsekuensi, mau beberapa dilakukan konsekuensi. Yang penting tidak melakukan hukuman meminimalisir penghukum. Walaupun saya juga pribadi mulai dari sekarang masih sebagai penghukum, tetapi pelan-pelan saya coba berubah untuk tidak menjadi penghukum. Kemudian Bapak Ibu bagaimana perasaannya setelah berdialog dengan segitiga restitusi? Adalah pembelajaran yang bisa diambil mungkin dari Pak Gasono, Pak Burudin, Pak Solihin, Bidayu. Adakah pembelajaran yang bisa diambil dari praktek segitiga restitusi ini sebagai penutup kita? Ataukah adakah penguatan? Monggo Bu Rosita, Bu Suci.
Terima kasih waktunya. Untuk praktek segitiga restitusi tadi, saya praktek sama musuh itu benar-benar merasakan praktek di lapangan, di mana memang benar-benar anak itu entah tidak tahu atau memang mereka belum tahu. Jadi kalau teorinya sih ya praktek segitiga restitusi. Jadi anak diarahkan ke sini kadang-kadang, tapi kadang-kadang nyatanya anak itu diarahkan ke sini, kita giring ke kanan, jalannya ke kiri, kita suruh maju, giringnya ke depan, larinya ke belakang kayak gitu. Jadi memang berbelit-belit, apalagi anak-anak zaman sekarang pintar-pintar ngeles. Jadi ya ini ngeles, jadi pintar cari alasan, kadang-kadang malah kayaknya gurunya yang direstitusi dengan siswanya. Jadi ya tinggal bagaimana kita pintar-pintarnya. Kalau memang anak itu tidak bisa memancing, tidak bisa muncul solusi dari anak setelah kita pancing-pancing, ya berarti ya mungkin kita langsung tegaskan saja ke poinnya daripada waktu pelatur kayak gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bu Rosita. Oke, terima kasih Bu Rosita pengulangannya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa di kreatif-kreatifnya Bapak Ibu ya. Tadi kalau anaknya berkanan kiri lurus maju begitu, jadi langsung ditegaskan saja ke poin-poin yang akan ditegaskan dari kasus yang ditangani dari segitiga restitusi. Sepertinya ini sudah materi terakhir karena Bapak Ibu sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Saya bacakan kesimpulan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Mudah-mudahan murid-murid kita di SMP Negeri Pasar Kabupaten Jambu mempunyai motivasi intrinsik untuk menjalankan budaya positif. Demikian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah.
Tidak boleh sombong. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh berjalan-jalan di dalam kelas tanpa pemilikan. Tidak boleh membuli, tidak boleh mencontek, tidak boleh bermain bola di kelas. Membuat kelas yang nyaman untuk belajar, tidak boleh membuat keributan, apalagi sampai membuli hingga bertengkar yang memicu pertengkaran. Tidak boleh membuli, tidak boleh mencontek, tidak boleh bermain di dalam kelas. Tadi ini udah tidak boleh membuli ya. Ayo udah ya. Tapi yang tidak boleh mencontek. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tadi tidak boleh sombong, berarti sembarangan. Rendah hati ya, terus ya. Tidak boleh sombong. Tidak boleh meremehkan usaha teman lain. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh bermain sendiri pada saat jam pelajaran. Tidak boleh mengejek. Tidak boleh berperilaku tidak sopan. Tidak boleh berbicara sendiri saat guru sudah menjelaskan. Tidak boleh membuang sampah di laci. Dari sudah ya. Tidak boleh memakai sweater atau topi saat pelajaran berlangsung. Nah, ini betul ini. Tidak boleh keluar tanpa izin. Tidak boleh ada perlawanan berhubungan tadi sudah. Tidak boleh mainan di kelas. Tidak boleh berisik. Tidak boleh bermain bola di kelas. Tidak boleh melakukan kekerasan dalam hal apapun. Tidak boleh ada kekerasan. Tidak boleh curang. Tidak boleh berantem. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Tidak boleh sombong ya. Berarti apa kesimpulannya tadi? Tidak boleh bermain di dalam kelas ya. Kemudian tidak boleh berisik. Ini tidak boleh mencontek sama dengan curang ya, atau curang. Terakhir tadi tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Ada yang ditambahkan? Ada yang belum masuk? Sepertinya sudah masuk semua ya. Tidak boleh mencoret-coret, berarti tadi yang tidak boleh membuang sampah ya. Ini tidak boleh mencoret-coret. Tidak boleh
bertanggung jawab, bisa. Disiplin ya. Kemudian tidak boleh memakai jaket dalam kelas, masuk ke dalam disiplin. Nomor. Nah, sekarang tuliskan di sini. 1. Menciptakan suasana kelas yang nyaman dan damai. Kemudian nomor 2, Kalian menyayangi. nomor 3, Jujur. 4, Jaga kebersihan. menjaga kebersihan. 5, Berhati. 6, disiplin. Ya, ada 6 kalimat positif dari 12 peraturan yang dibuat oleh siswa kelas 8. Nah, dari 6 kalimat positif ini, coba kita cari nilai-nilai kebajikan universal apa yang akan kita tuju. Misalnya, saling menyayangi. Berarti nilai kebajikan apa yang akan kita tuju? Rasa hormat, tenggang rasa, solidaritas, apa? Belas kasih, ya. Jadi, belas kasih. Berarti nilai kebajikan yang akan dituju adalah belas kasih ya, nomor 1 ya. Ada yang pendapat lain selain belas kasih? Dermawan itu lebih saling memberi ya mas. Terakhir
Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ilman. Nama saya Indi Rizka Widya. Nama saya Putri. Nama saya Hari Putri. Saya senang sudah membuat keyakinan kelas. Saya senang dapat membuat keyakinan kelas. Saya bersemangat